Haji Jamaluddin Ahmad. Silakan Pak, ambil posisi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, welcome home. Ya, lalu kemudian ini gitarisnya Sleng, Rido Hafiz. Ada 2 orang teman-teman yang hadir. Dan Ivan Rondo, event organizer. Selamat sore, Bang Ivan, sehat? Pak Haji, sehat Pak ya? Masih ada yang kosong lagi? Dengan aksinya gitu. Nah, secara kreatif eventnya kita nambahin karena ada satu lagu baru dari Sleng itu sendiri, judul Sumba Humba. Nah, bagi saya pribadi dan kita di NTT, kita bilang bahwa Sleng lebih detail tentang apa yang ada di Sumba sebenarnya dibanding kita sendiri. Dengan lagu ini saya lihat liriknya baru saya sadar ternyata luar biasa bagaimana itu alur ceritanya sebenarnya. Kalau travel agent dia sudah bisa buat paket Sumba Humba sebenarnya. Ini yang kita lagi dorong ini sebenarnya teman-teman. Sebetulnya dengan menghafal lagu Sleng itu sudah perjalanan sebenarnya. Itu turnya bisa 1 bulan itu sebenarnya. Nah, padahal liburan itu tidak sampai seminggu mungkin. Tapi kita sangat apresiasi. Terima kasih sekali. Dan memang ini di luar dari pemikiran kita. Memang ini kembali lagi tadi sudah rencana Tuhan gitu kita bertemu. Oke. Ya. Tepuk tangan dong sekali lagi buat Ivan Rondo. Disebut ada 6 item ya, kegiatan besar selama 3 hari itu. Bisa dijelaskan apa saja? Yang pertama itu musik tourism. Musik tourism itu kita acaranya tanggal 20 dan 21 untuk show-nya. 20 itu kita namain Sound of Savannah. Sound of Savannah itu bagaimana kita mengintegrasikan budaya, khususnya seniman-seniman di Sumba dengan alat musik Sumba ya. Hari ini orang mengenal alat musik NTT etik itu sasando, pasti semua. Ya, sasando. Tapi kemarin saya juga tahu dari Mas Bim gitu. Saya sudah tahu, tapi saya pikir ini alat musik biasa-biasa saja. Tapi begitu Mas Bim ceritain tentang Sumba Humba, saya coba telusuri lagi, memang luar biasa. Ada satu alat musik petik yang umurnya usianya sudah ribuan tahun. Bahkan ada yang sudah disimpan lama, itu namanya alat musik jungga. Alat musik, memang secara musik saya tidak paham, tapi alat ini saya pikir dia bisa menjadi sesuatu yang alat musik apa tadi namanya? Jungga, alat musik jungga, kayak gitar kecil gitu ya. Dipetik itu, ya? Dipetik ya. Itu yang mungkin momentum ini kita memperkenalkan sisi lain dari Sumba yang sudah dikenal dengan alam dan budaya tenun ikat megalitiknya. Tapi paling tidak dia punya kekuatan seni yang kita kolaborasikan dalam konsep pariwisata musik tadi. Oke, sampai nggak hadir tapi diwakili oleh asisten 1 yaitu Bapak Haji Jamaluddin Ahmad. Pak, silakan Pak. Ini mikrofonnya. Baik Pak. Ketika pemerintah pertama kali waktu Sleng datang tahun lalu, Bapak udah ikut terlibat juga Pak ya? Ya, sebagai asisten ya, waktu itu cuma ya, baik ya Pak, silakan. Ya, jadi waktu itu Sleng sudah kegiatan pertama di Kupang, tapi waktu itu saya ada tugas keluar sehingga pada waktu itu tidak terlalu berkaitan dengan penampilan di Sumba. Ini memang desainnya sudah jauh-jauh hari, sehingga memang pemerintah Nusa Tenggara Timur sangat memberikan apresiasi yang luar biasa karena ini memang connect dengan pariwisata sebagai prime pembangunan Nusa Tenggara Timur. Ini visi besar Bapak Gubernur, Bapak Wakil Gubernur NTT Bangkit Menuju Sejahtera. Ini visi yang luar biasa. Bangkit, Ya, menuju bangkit sejahtera. menuju sejahtera. Ada sebuah energi baru. Yang energi ini mungkin dulu ada terpendam tapi tidak digerakkan untuk maju. Dan Festival Bulan Fian juga kakak hadir di sana ya. Iya. Ya, itu jadi di Atambua juga sudah di perbatasan itu ya. Kemudian tahun lalu dan sekarang ini kita ingin kemas dalam perspektif pariwisata, pariwisata musiknya ya, pariwisata kulinernya, pariwisata apalagi ya, berbagai tenun ikat daerah ya yang selama ini tidak terekspos. Apalagi dunia itu mengenal hanya 2, yaitu yang pertama yang namanya Komodo Island dan Sumba Island. Dan momentum HUT NTT di Sumba ini kita pertama adalah ingin meningkatkan kesejahteraan masyarakat Tentang Sleng. Tapi sebagai orang yang langsung merasakan Sumba, lalu di tangan seorang seniman, Sumba itu kalau wartawan dipotret jadi foto. Tapi yang motret ini adalah Bim Bim dan Kakak
hasilnya adalah lagu. Seberapa indah sampai begitu bergairahnya, Mas. Kalau saya sebagai wartawan musik nih ngelihat lirik lagu ini tuh, waktu dengar pertama kali tuh gila ya. Kayak apa sih negeri ini jadi. Awalnya Juni 2018 ya Bang Denny. Jadi gue, Bang Denny sama kakak ngajak keluarga pas liburan sekolah Juni atau Juli gitu. Dan Bang Denny mana Bang? Ini ada wartawan Juni apa Juli? Oh salah, nanti ditanyain ya. sama sekali nggak tahu soal Sumba, tapi lewat Instagram banyak orang nge-tag Sumba. Dan banyak teman-teman yang beberapa yang kesasar Pak. Jadi dia udah bayar apa namanya? Wisata tuh apa? Ini pakai tour. Paket tur jalan-jalan ke Sumba. Oke, tapi datang sendiri beli tiket. Oke, dia beli tiket. Pas dibeli tahu tiket kemana? Sumba. Dan itu banyak seperti itu. Jadi Maksudnya Sumba ya? karena kalau Sumba apa airportnya? Jadi yang bukan kotanya, bukan pulaunya, tapi airportnya. Jadi orang suka salah menyasar ke Sumbawa. Akhirnya perjalanan itu benar-benar apa sih, kagum ya. Maksudnya ada daerah seindah dan sebagus itu tradisi sama alamnya gitu. Dan kita benar-benar dimanjakan sama keperawanan alam-alam di Sumba dan keunikan tradisi masyarakatnya. Dan pertama gue tulis lagu itu, gue dengerin orang yang nggak ikut ke Sumba, mereka selalu tanya itu bahasa apa gitu. Karena gue menuliskan nama-nama tempat dan peristiwa kan, gitu. Dan itu jadi sesuatu yang nggak pernah didengar kan, kayak Jungga, Purukambela, itu orang nggak pernah dengar. Jadi mereka berpikir itu bahasa daerah gitu. Tapi gue bilang bukan, itu sebenarnya apa, kisah perjalanan kita dari timur Sumba, dari barat Sumba ke timur Sumba. Jadi, dan gue selalu banyak lagu slang soal Bali, soal Anyer. Akhirnya jadi napak tilas penggemar kita untuk datang ke Ubud, datang ke Kopi Slang. Gue berharap dengan lagu Sumba Humba ini mereka napak tilasin lagu itu gitu. Jadi turun di Seperti yang terjadi di Bali itu Mas. iya, jadi turun di barat, dia ngikutin peristiwa di lirik lagu itu, pulang dari timur. Oke, mungkin nggak menarik untuk dibandingkan, tapi dikit aja Mas. Kalau dibandingin sama Bali dan Sumba ini tadi, seberapa tadi dibilang apa, seksi, perawan, sensual? Gue masa kecil Bali tahun 70-an sempet ke Bali kan? Iya. Itu Bali. Bali tahun 70-an. Iya. Perawannya seperti Bali Perawan, tahun 70-an. keindahan alamnya, perawannya, tradisi yang masih belum tiba-tiba ada tarian seperti ini, oh ada alat musik seperti ini, itu yang Asli banget. asli ya. Iya. Makanya kalau gue berpikir Sumba nggak usah diapa-apain, bikin airport internasional aja, itu seluruh dunia pasti datang. Selengkap itu. Jadi apa istilahnya? Udah pernah ditanya nama Pak Gubernur gak itu Mas? Bikin airport internasional. Airport urusannya Jokowi ternyata ya, international airport. Oh, Jadi bukan gubernur ya? bukan gubernur. Nanti Jadi kalau mesti ketemu Jokowi dititip Mas. ini mesti dipus dari Tama dulu kali ya. Dari Menteri Pariwisata. Dan apa, nggak kalah sama Flores. Malah kalau gue ngelihatnya lebih seksi Sumba daripada Flores ya, karena beda ya, beda. Ya, dan karena ketemu Pak Gubernur ya Desember tahun lalu ya, kita berencana bikin kolaborasi 361 Sumba Humba. Akhirnya Ivan juga bikin ada glamping di situ ya. Jadi akan ada camping ground yang glam di situ, dan setelah konser ini rencana camping ground itu kita tinggal dan dikelola sama masyarakat setempat untuk jadi tempat wisata. Jadi kita pengen coba
mengulang Woodstock tapi di Puru Canberra Oh, Savannah. ada Woodstock di Sabana, Iya, iya. NTT itu. Dan setelah kita pulang, tinggal akan terus berjalan menjadi destinasi wisata baru, yaitu glamping, gitu kan, camping glam gitu. Wow. Jangan lupa subscribe ya.